Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-76, dengan judul Giliran Tiba-Tiba. Langsung ke dalam alurnya. Kaisar Surgawi, apa artinya ini? Grand Empyrean Wu Feng menatap bayangan Kaisar Surga di sekitar bangsawan Empyrean. Wu Feng, tidak perlu marah. Ming Dao tidak melukai siapapun dan tidak melanggar aturan. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin, yang berada di luar arai transfer. Belum lagi, jika Wang Lin tidak meninggalkan arai transfer dan jari mendarat, akal ilahinya akan rusak selama transfer. Lupakan melanggar aturan, perilaku semacam ini sangat tak tahu malu. Grand Empyrean Wu Feng melambaikan lengan bajunya dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Kaisar Surgawi Wu Feng tersenyum dan berkata, "Wu Feng, kata-katamu terlalu banyak. Apakah anak itu terluka?" Petik 2. Wu Feng dengan dingin menatap Kaisar Surgawi tetapi tidak berbicara. Karena tidak ada kerusakan yang terjadi, apa perlunya bertindak seperti ini? Wu Feng, saya tahu Anda ingin merekrut anak ini dan saya tidak akan bertengkar dengan Anda. Kultivator semacam ini, Kaisar Surgawi menunduk untuk melihat Wang Lin. Tidak berharga. Dia memiliki baju besi jiwa, sehingga dia bisa melewati istana ke-13. Tetapi tanpa baju sirah jiwa, akan sulit baginya untuk menjadi seorang Empyrean Ascendan. Kaisar Langit berkata dengan nada biasa. Dia adalah Kaisar Surgawi, Grand Empyrean 8 Extreme. Kata-katanya lebih berarti daripada Empire Ascendan manapun. Kata-katanya memicu badai dalam pengadilan Empyrean. Hampir tidak ada Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans di sini tahu bahwa Wang Lin memiliki baju besi jiwa. Mereka pikir Wang Lin telah melewati istana ke-13 dengan kekuatannya sendiri. Namun, setelah Kaisar Surgawi berbicara, gebrakan diskusi meletus. Dia memiliki baju besi jiwa. Pria ini sebenarnya sangat tak tahu malu. Petik 2. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa naik dari istana ke-5 ke istana ke-13. Ternyata dia mengandalkan kekuatan armor jiwa. Bahkan aku bisa melakukannya. Petik 2. Tidak heran dia melewati istana begitu cepat. Kekuatannya yang sebenarnya hanya di istana ke-5, tetapi karena baju besi jiwa, dia bisa sampai sejauh ini. Dia bisa menipu kita, tapi dia tidak bisa menipu Grand Empyreans. Petik 2. Kami hampir ditipu olehnya. Wang Lin ini tidak tahu malu. Apa Ascendan Empyrean? Dia hanyalah Empyrean Exalt yang umum. Tanpa baju besi jiwa, aku bisa membunuhnya dalam satu napas. Petik 2. Aku curiga dia bahkan tidak memiliki penanaman Empyrean Exalt, dan alasan dia bisa datang ke sini adalah karena kekuatan armor jiwa. Lihatlah pada tingkat kultivasinya, dia jelas hanya pada tahap pertengahan Void Tribulan dan bahkan bukan Golden Exalt. Saya pikir dia sengaja menyembunyikan level kultivasinya, sekarang sepertinya dia hanya seorang kultivator Void Tribulan tahap kecil. Petik 2. Tidak heran hanya Grand Empyrean Daoyi dan Grand Empyrean Wu Feng datang setelah dia menerobos istana ke-13. Grand Empyrean Jiu Di tidak pernah muncul. Jelas, dia sudah lama melihat melalui ketidakberdayaan orang ini dan merasa terlalu jijik untuk merekrutnya. Petik 2. Bakat macam apa yang dimiliki orang ini? Dia jelas seorang penipu. Dia menipu kita semua. Jika saya tahu ini, saya tidak akan datang untuk menonton. Petik 2. Alasan Empyrean Exalt sangat marah sebagian besar disebabkan oleh kecemburuan. Sebelumnya, sebagian besar hilang karena kesenjangan yang besar, tetapi sekarang mereka telah mengetahui bahwa itu semua palsu, kecemburuan mereka pecah. Para Empire Ascendan semua memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat Wang Lin. Dia benar-benar menggunakan baju sirah jiwa, tapi bahkan dengan baju sirah jiwa, untuk bisa melewati istana ke-13 berarti dia memiliki beberapa keterampilan. Ah,
Aku tidak menyangka akan seperti ini. Reputasi orang ini baru saja mencapai puncaknya setelah menjadi Empyrean Ascendan terkuat ketiga, tetapi kemudian Kaisar Surgawi menunjukkan armor jiwa. Mungkinkah Kaisar Surgawi mendendam padanya? Ada yang salah dengan masalah ini. Jika itu sangat sederhana, Grand Empyrean Daoyi dan Grand Empyrean Wu Feng tidak akan datang untuk menonton. Petik 2. Diskusi sekitarnya berdengung dan memasuki telinga Wang Lin. Dia berdiri di sana diam-diam, merenung, dan wajahnya agak pucat. Dia masih mendapat perhatian semua orang, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, itu seperti siang dan malam. Ini adalah tujuan Kaisar Langit, dia tidak akan membiarkan Wang Lin mendapatkan ketenaran dengan mudah. Itu sebabnya dia menunjukkan titik kritis. Sekarang dia mendengarkan diskusi para pembudidaya di sekitarnya dan tersenyum. Jadi, kamu mengenakan baju besi jiwa untuk melewati istana ke-13. Saya bertanya-tanya mengapa Anda bergegas untuk pergi setelah istana ke-13 dan tidak mencoba untuk melewati istana ke-14. Sepertinya waktu pada baju besi jiwamu habis, sehingga kamu tidak bisa lagi membodohi semua orang dan harus segera pergi. Lupakan saja. Seorang kultivator seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk saya lihat lagi. Enyahlah. Empyrean Mingdao yang berpengaruh mencibir Wang Lin dan melambaikan lengan bajunya. Apa kekecewaan. Menghadapi semua diskusi dan penghinaan dari semua pembudidaya di sekitarnya, Grand Empyrean Daoyi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa pembudidaya bernama Wang Lin terkenal di klan Celestial. Bagi Kaisar Surgawi berbicara seperti ini pada saat ini berarti dia memiliki semacam hubungan dengan anak ini. Orang ini, dia tidak terkenal. Orang ini, lebih baik tidak merekrutnya. Meskipun pengertian anaknya agak berbeda, sekarang semuanya sia-sia. Daoyi menghela nafas dan tidak berbicara. Dia telah menyerah pada Wang Lin. Tepat pada saat ini, suara seorang wanita yang marah datang dari kerumunan. Suara ini berisi kultivasinya yang penuh dan bergema di seluruh pengadilan Empyrean. Kalian semua, tutup mulut. Anda tidak tahu apa-apa. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Wang Lin bisa berperang melawan saya tanpa baju besi jiwa. Bagaimana dia bisa seperti apa yang kamu katakan? Bahkan dengan armor jiwa, jadi apa? Itu hanya berarti dia telah mendapatkan pengakuan dari jiwa-jiwa asing untuk memberinya kekuasaan. Itu juga bagian dari kultivasinya sendiri. Istana ke-13, ia memiliki kekuatan untuk melewati istana ke-13. Apakah ada di antara Anda yang mengejeknya berani untuk melawannya? Jika Anda semua cemburu, Anda semua bisa mendapatkan baju besi jiwa dan melihat betapa sulitnya mendapatkan pengakuan jiwa asing dibandingkan dengan pengadilan Empyrean. Suara ini berasal dari Empyrean Exalt Haizi. Empyrean Exalt Haizi sangat terkenal di seluruh klan Celestial. Sebagian karena gurunya adalah Grand Empyrean Jiudi, dan sebagian darinya adalah kekuatannya sendiri. Setelah kata-katanya bergema, lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Wang Lin masih merenung diam-diam saat dia berdiri di luar arai transfer dengan wajah pucat. Di bawah tatapan keraguan semua orang yang hadir, dia melihat Empyrean Exalt Haizi yang bersemangat dan marah di kejauhan. Kaisar Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Teman kecil Haizi, jangan bicara omong kosong. Apakah itu Anda Empyrean Exalt atau Ascendan Empyreans? Fokus pada kultivasi Anda sendiri adalah kuncinya. Ada batas untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Batas Wang Lin ini adalah istana ke-13. Saya takut bahwa selama ratusan ribu tahun ke depan, akan sulit baginya untuk mengambil langkah maju. Apa gunanya mencapai level ini untuk sementara?" Petik 2. Ini adalah kebenaran yang perlu diingat semua penanam, karena mengandalkan kekuatan eksternal hanya menunda budidayamu sendiri.
Wang Lin ini adalah contoh untuk kalian semua. Petik 2. Grand Empyrean Wu Feng, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata, kekuatan eksternal. Gelar Grand Empyrean juga merupakan kekuatan eksternal. Ini adalah warisan dari alam dewa abadi. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, siapa di antara kita yang belum mendapatkan bantuan dari kekuatan eksternal? Petik 2. Bahkan kamu, Kaisar Surgawi, Grand Empyrean Eight Extreme. Saya ingat ketika Anda hanya seorang Empyrean Exalt. Jika bukan karena garis keturunan Anda mewarisi warisan nenek moyang surgawi, apakah Anda pikir Anda bisa mewarisi gelar Eight Extreme? Kekuatan eksternal adalah kekuatan lain. Selama kekuatan ini bisa menerbangkan segala yang ada di jalanmu, siapa yang berani mengatakan apapun? Grand Empyrean Wu Feng dengan dingin menatap Kaisar Langit dan berbicara sekali lagi. Anda memanggilnya tidak berharga, maka, di mata leluhur surgawi, keturunan seperti Anda juga tidak berharga. Wu Feng tidak menahan lagi. Kaisar Langit menatap Wu Feng, dan ekspresinya perlahan menjadi dingin. Bagaimana bisa gelar Grand Empyrean dibandingkan dengan armor jiwa? Wu Feng, saya terkejut Anda masih bisa menghargai orang seperti itu. Bahkan ketika anak ini mengenakan baju besi jiwa, istana ke-13 adalah batasnya. Tetapi jika dia mendapat gelar Grand Empyrean, dia bisa dengan mudah melewati istana ke-19. Apakah Anda pikir keduanya sama? Lupakan istana ke-19. Jika dia bisa melewati istana ke-15, aku akan membantunya hari ini. Saya akan mewariskan dekrit suci yang memberitahu dunia bahwa dia adalah orang nomor 1 di klan Celestial di bawah Grand Empyreans. Ya, kalau dia bisa. Wu Feng merenung dalam hati. Kaisar Langit tersenyum sedikit, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Wu Feng. Dia berbalik dan bayangannya akan menghilang. Ming Dao, kembali ke istana. Masalahnya di sini sudah selesai. Petik 2. Dao Yi menghela nafas dan hendak berbalik untuk pergi. Bahkan Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans berbalik dengan pikiran untuk pergi. Acara ini telah berakhir. Empyrean Ming Dao yang berpengaruh dengan dingin memandang Wang Lin yang sunyi. Dia mencibir dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba menghela nafas. Dia menatap Kaisar Surgawi yang akan menghilang. Istana ke-15. Kaisar Surga, perhatikan baik-baik. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi di dalam tubuhnya, kekuatan berkumpul. Pada saat ini, itu meletus dan dia terbang ke langit. Tindakannya tiba-tiba menyebabkan Dao Yi berhenti dan Kaisar Surga mengerutkan kening. Tubuhnya menghilang sekali lagi dan dia melihat ke arah Wang Lin. Mata Wu Feng menyala dan dia memandang Wang Lin, yang telah menerjang ke langit seperti naga. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang di pengadilan Empyrean mengangkat kepala dan menatap sosok Wang Lin. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia benar-benar akan melanjutkan? Armor jiwanya sudah pada batas waktu, bagaimana dia bisa melanjutkan? Petik 2. Saat Ascendan Empyrean Ming Dao memandang sosok Wang Lin, jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Pada saat yang sama, di luar pengadilan Empyrean, di Gunung Kaisar, Grand Empyrean Jiu tiba-tiba berdiri dan menatap daun musim gugur di depannya. Dia telah melihat semua yang terjadi dan setuju dengan kata-kata Kaisar Langit. Ketika dia melihat Wang Lin terbang, dia menunjukkan tanda kejutan yang langka. Apa yang anak ini miliki untuk melanjutkan? Pada saat ini, di sekte yang ungu, Grand Empyrean Gemini telah bermain cukup dan telah kembali ke sisi pembudidaya setengah baya. Mereka melihat Wang Lin diremehkan dan sangat marah. Ketika mereka melihat Wang Lin terbang ke langit, mereka dipenuhi dengan harapan. Wang Lin, keserakahan, yang disiksa oleh Grand Empyrean Gemini, menatap cermin, dan pikirannya kosong.
Episode ke-77 dengan judul Siapa Itu? Langsung ke dalam alurnya. Pada saat ini, Wang Lin sedang mengisi ke langit. Dia tidak ingin melakukan ini, dia ingin berhenti di istana ke-13. Namun, penampilan Kaisar Surgawi dan apa yang telah dikatakannya menyebabkan kemarahan muncul di dalam hati Wang Lin. Kemarahan ini adalah bukti spekulasi sebelumnya, perjalanan ke kota kekaisaran akan sangat berbahaya. Alasan Kaisar Langit datang untuk menghancurkan momentum Wang Lin adalah agar tidak ada Grand Empirins yang akan merekrutnya. Bahkan jika mereka merekrutnya, mereka tidak akan memberinya perawatan yang seharusnya dia miliki untuk melewati istana ke-13. Metode ini adalah yang paling langsung, tetapi sangat efektif. Untuk jatuh ke jurang dari puncak kemuliaannya, untuk pergi dari puncak rasa hormat untuk dipandang rendah oleh semua. Kontras semacam ini tidak ada artinya bagi Wang Lin, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu. Namun, ini tidak hanya menghancurkan tujuannya untuk menjadi terkenal, tetapi juga membuat namanya terkenal di seluruh klan langit. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Bahkan jika itu adalah Kaisar Surgawi, dia akan bertarung. Istana ke-15, bagus. Karena kalian semua berpikir batasku adalah istana ke-13, maka hari ini aku akan benar-benar sombong dan pamer. Kaisar Surgawi, agar kamu tercela, aku bisa melihat ketidakberdayaan dalam garis keturunanmu. Tidak heran orang yang disegel di bawah kolam Dong Lin akan memiliki kebencian yang masih belum hilang setelah kematian. Tidak heran dia akan menyebut Lian Yunjue tercela. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia langsung bergegas melewati istana ke-13 dan bergerak seperti naga menuju istana ke-14. Di istana ke-14, ketika Wang Lin hendak masuk, dia berhenti dan melihat ke bawah. Kaisar Langit, buka matamu dan awasi aku. Sombong. Ascendan Empyrean Mingdao meraung saat dia berdiri di hadapan Kaisar Surgawi. Namun, Kaisar Langit tetap sama dan tersenyum. Aku menunggumu melewati istana ke-15. Namun, murid-muridnya menyusut dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Wang Lin mencibir. Karena semua kepura-puraan telah dihancurkan, dia tidak lagi perlu bertindak sopan. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin aman perjalanannya ke kota kekaisaran setelah perselingkuhan ini berakhir. Dia melangkah ke istana ke-14. Armor jiwa tidak punya banyak waktu tersisa. Karena saya ingin mengejutkan semua orang, saya harus menggunakan avatar yang dibentuk oleh hukum benua astral abadi. Avatar, gunakan jiwa sebagai penuntun dan sekering. Sosok Wang Lin menghilang ke istana ke-14. Setelah Wang Lin memasuki istana ke-14, para pembudidaya di bawah ini semua terdiam. Perubahan ini tidak kurang mendadak dari ketika mereka mengetahui bahwa Wang Lin telah menggunakan baju besi jiwa untuk melewati istana ke-13. Di antara Ascendan Empirins saat ini, hanya Kai Wei dan Ming Dao yang telah melewati istana ke-14, Wang Lin ini hanyalah penipu, tidak mungkin baginya untuk lulus. Alasan dia melakukan ini kemungkinan karena marah karena malu. Dia akan mempertaruhkan semuanya, cobalah mencobanya. Petik 2. Menarik. Apa yang terjadi di sini penuh liku-liku. Saya bertanya-tanya bagaimana putaran terakhir akan terjadi. Petik 2. Tidak perlu memikirkan ini, orang ini tidak bisa melewatinya. Armor jiwanya kehabisan waktu, rencana apa yang harus dia lewati. Petik 2. The Empyrean Exalt dengan dingin menatap langit dan merasa jijik terhadap Wang Lin. Adapun lusinan Ascendan Empirins, mereka semua menatap langit dengan pikiran yang berbeda. Sebagian besar dari mereka telah memutuskan bahwa Wang Lin akan gagal dan berpikir bahwa apa yang dilakukan Wang Lin seperti binatang yang terperangkap akan menjadi gila. Grand Empyrean Daoyi menatap langit dan mengerutkan kening. Dia juga tidak berpikir Wang Lin bisa melewati istana ke-14.
Didorong ke dalam keputusasaan oleh Kaisar Surgawi dengan hanya beberapa kata yang menunjukkan bahwa hatinya tidak cukup ditentukan. Anak ini tidak layak direkrut. Petik 2. Empirean Mingdao yang berpengaruh terus mencibir, seolah-olah ini adalah satu-satunya ungkapan yang dimilikinya. Namun, ada sedikit ketakutan dalam pandangannya saat dia melihat ke langit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Di sampingnya, Kaisar Langit sedang merenung dalam diam. Dia tenang, tapi dia sedikit ragu di dalam hatinya. Dari pemahaman saya tentang dia jarang akan melakukan sesuatu yang dia tidak percaya pada, namun, melewati istana ke-14 tanpa baju besi jiwa sangat sulit. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk pergi sebelumnya. Dia hanya menggali kuburnya sendiri. Namun, sama seperti Kaisar Surgawi memikirkan hal ini, itu hanya 9 nafas belaka. Ini juga ketika cahaya keemasan menyilaukan meletus dari langit. Cahaya keemasan ini berasal dari istana ke-14. Itu menembus awan dan menyelimuti daerah itu. Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan, cukup untuk menembus mata dan hati para penggarap di bawah ini. 9 napas. Tidak mungkin, dia menghabiskan waktu yang lama di istana ke-13. Bagaimana dia bisa mengambil 9 napas untuk melewati istana ke-14 yang lebih sulit? Petik 2. Dia benar-benar melewatinya. Bukankah armor jiwanya tidak bisa digunakan? Bukankah dia hanya memiliki kekuatan istana kelima tanpa baju besi jiwa? Petik 2. Mungkinkah memiliki baju besi jiwa lain? Grand Empyrean Daoyi kaget, dan dia terbang ke langit untuk menyaksikan cahaya keemasan dari istana ke-14 mendekat. Dia benar-benar melewati istana ke-14. Mata Empyrean Ascen dan Mingdao penuh dengan niat membunuh saat dia menatap langit. Tidak masalah, ini hanya istana ke-14. Kaisar Langit memandang ke langit dan murid-muridnya menyusut sekali lagi. Dia kemudian perlahan menutup matanya. Di langit, sosok Wang Lin muncul di luar istana ke-14. Dia tidak berhenti untuk beristirahat dan terbang langsung ke istana ke-15. Ketika dia memasuki istana ke-15 di dalam cahaya keemasan, gelombang besar terjadi di antara orang-orang di bawah ini. Dia pergi ke istana ke-15 setelah melewati istana ke-14 dalam 9 napas. Apakah kita salah paham sebelumnya? Petik 2. Bahkan dengan baju sirah jiwa, sangat mengejutkan untuk mencapai istana ke-15. Grand Empyrean Daoyi menatap langit. Dia telah menyerah untuk merekrut Wang Lin, tetapi sekarang niatnya telah kembali. 1 napas, 2 napas, 3 napas, setelah Wang Lin berada di istana ke-15 selama 9 napas, cahaya keemasan yang mempesona meletus dari istana ke-15. Cahaya keemasan ini menembus awan dan menyebar dengan cepat. Penampilan cahaya keemasan itu seperti tamparan besar di wajah Kaisar Surgawi. Ini menyebabkan Kaisar Surgawi membuka matanya dan mengungkapkan tanda kejutan yang langka. Grand Empyrean Daoyi mengambil napas dalam-dalam dan cahaya keemasan bersinar dari matanya. Anak ini, kita semua salah paham. Dia bahkan memiliki potensi yang lebih menakutkan daripada Mingdao. Bahkan baju besi jiwa hanyalah kekuatan lain baginya. Jika itu adalah orang lain dengan baju besi jiwa yang sama, siapa yang berani mengatakan mereka bisa melewati istana ke-15? Petik 2. Grand Empyrean Wu Feng tampak tenang, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya dan dia tidak menyembunyikan kekaguman di matanya. Dia tidak ragu untuk melawan Kaisar Langit, karena dia bertaruh. Wang Lin akan mengingat apa yang telah ia lakukan, dan bahkan jika Wang Lin tidak memilih untuk mengikutinya, mereka akan memiliki hubungan yang baik jika Wang Lin menjadi Grand Empyrean suatu hari nanti. Istana ke-15, dia melewati istana ke-15, niat membunuh muncul di mata Ascen dan Empyrean Mingdao. Kebanggaannya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi.
Dia bergegas ke langit. Ini dilihat oleh semua orang, dan para pembudidaya ini tiba-tiba berteriak. Sekali lagi, 9 napas untuk melewati satu istana. Wang Lin ini jelas bukan yang kita pikirkan sebelumnya. Petik 2. Orang ini memiliki kultivasi yang kuat dan bukan seseorang yang bisa kita pahami. Dia jelas menyembunyikan kekuatannya dan tidak ingin terlalu banyak pamer. Jika dia tidak dipaksa oleh Kaisar Surgawi, dia tidak akan berusaha lagi. Petik 2. Ya, pasti ada rahasia yang tak terkatakan antara dia dan Kaisar Surgawi, itulah sebabnya Kaisar Surga menyerangnya begitu. Pikiran yang sama muncul di antara Empyrean Ascendan juga. Pada saat ini, mereka tidak lagi merasa jijik terhadap Wang Lin, hanya beberapa perasaan rumit, bersama dengan kekaguman. Tidak peduli metode apapun, melewati istana ke-15 berarti kekuatan. Empyrean Exalt Haizi melihat ini dari antara kerumunan dan tersenyum ketika dia melihat ke langit. Meskipun dia tahu bahwa celah di antara mereka telah tumbuh lebih lebar, seperti sekarang, di mana dia hanya bisa menatapnya, dia masih merasa sangat bahagia. Empyrean Mingdao yang meninggi menyebabkan kegembiraan ini mencapai ketinggian baru. Dia terbang langsung ke langit, dan saat Wang Lin tiba sebelum istana ke-16, mereka berdua melangkah ke istana ke-16 pada saat yang sama. Pengadilan Empyrean tidak terbatas pada satu orang pada satu waktu. Keduanya bisa masuk pada saat yang sama dan tidak akan bertemu satu sama lain. Mereka masing-masing akan mencobanya sendiri. Istana ke-16 tidak menyala dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak seperti istana ke-15, yang pernah menyala sekali sebelumnya. Empyrean Ascendan Mingdao dan Wang Lin sama-sama mencoba istana ke-16 pada saat yang sama. Siapa yang bisa lewat? Grand Empyrean Daoyi memandang langit dan antisipasi muncul di hatinya. Lagi pula, di antara keduanya, satu telah terkenal selama bertahun-tahun dan satu baru saja mulai bangkit. Keduanya mencoba istana ke-16 adalah masalah besar bagi klan Celestial. Ekspresi Wu Feng juga menjadi serius. Setiap lapisan percobaan Empyrean lebih sulit daripada yang sebelumnya. Empyrean Mingdao yang berkuasa telah mencoba istana ke-16 dua kali sebelumnya dan gagal dua kali. Kaisar Langit sedang mengawasi dari kejauhan dan merasa sangat muram. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan telah terpesona oleh Wang Lin dan dia dipukul di wajahnya dengan tamparan yang tak terlihat. Pada saat ini, rasa dingin muncul di matanya ketika dia melihat ke langit. Dalam sekejap, 9 napas berlalu. Tepat ketika nafas ke-9 berlalu, istana ke-16 yang belum menyala pada tahun-tahun yang tak terhitung melepaskan cahaya emas yang menyilaukan. Cahaya keemasan, ini adalah istana ke-16. Istana ke-16 telah berlalu. Sebelum hari ini, tidak ada Ascendan Empyrean yang telah melewati istana ke-16. Petik 2. Siapa ini? Di antara mereka berdua, yang mana yang lewat? Petik 2. 9 napas, itu pasti Wang Lin. Belum tentu. Empyrean Mingdao yang berpengaruh telah terkenal selama bertahun-tahun. Jika dia tidak percaya diri, mengapa dia mencobanya? Menurut pendapat saya, kali ini Ascendan Empyrean Mingdao. Petik 2. Daoyi, Wu Feng, dan Kaisar Surgawi semuanya memandang dengan ekspresi serius. Mereka juga ingin tahu siapa orang itu. Empyrean Exalt Haizi menatap langit dengan gugup tetapi segera mengungkapkan ekspresi gembira. Di luar istana ke-16, Wang Lin berjalan keluar. Wajahnya sedikit pucat, tetapi dia tidak segera pergi ke istana ke-17. Dia berdiri di sana, menatap istana seolah sedang menunggu Ascendan Empyrean Mingdao. Adegan ini menyebabkan mata Daoyi terbuka lebar. Mata Wu Feng dipenuhi dengan kejutan. Dan untuk Kaisar Surgawi, ekspresinya terus berubah, berusaha menyembunyikan kekafirannya. Lupakan mereka, bahkan Grand Empyrean Jiu di Gunung Kaisar terkesiap.
Episode ke-78, dengan judul Kirim Kembali, langsung ke dalam alurnya. Para Empyrean Exalt di bawah benar-benar diam. Semua perubahan hari ini membuatnya sehingga mereka tidak lagi berteriak dan malah menatap istana ke-16 buram dan sosok putih buram di sebelahnya. Tindakan Wang Lin telah sepenuhnya membalikkan situasi yang tidak menguntungkan dari sebelumnya. Semua pertanyaan dan keraguan tersapu oleh kekuatan absolut, tidak meninggalkan apapun di belakang. Karena Kaisar Langit mengatakan bahwa baju besi jiwa dan kekuatan eksternal tidak sempurna, maka Wang Lin akan memberitahu semua orang bahwa istana ke-13 bukan batasnya. Wang Lin belum pernah membuka mulut untuk menjelaskan kapan ribuan kata menanyainya. Sebagai gantinya, dia melewati istana ke-14, istana ke-15, dan sekarang istana ke-16 yang tidak pernah dilewati bertahun-tahun. Ini lebih kuat dan mengejutkan dari 10.000 alasan. Seluruh pengadilan Empyrean diam membisu. Menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari bawah, Wang Lin tetap diam dan tidak menunjukkan emosi. Matanya tertutup saat dia berdiri di dalam cahaya keemasan. Seolah-olah dia sedang berkultivasi dan menunggu ascendan Empyrean Mingdao. Adegan ini memberinya aura seorang Grandmaster, dan semua pembudidaya yang melihatnya merasakan rasa hormat di hati mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap, lebih dari satu batang dupa waktu berlalu. Wang Lin adalah satu-satunya di luar istana ke-16, dan tidak ada tanda-tanda ascendan Empyrean Mingdao. Setelah setengah batang dupa lainnya, istana ke-16 yang diselimuti cahaya keemasan melepaskan lebih banyak cahaya keemasan. Empyrean Mingdao yang berpengaruh muncul cahaya keemasan ini dengan tawa. Tawa ini mengandung kegembiraannya. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini, dan sekarang dia akhirnya melewati istana ke-16. Dia muncul di hadapan Wang Lin, mengungkapkan sosok berjubah hitamnya. Istana ke-16. Hari ini, aku, Mingdao, telah melewati istana ke-16. Empyrean Ascendan mana di klan surgawi yang berani bersaing denganku? Saya harus berterima kasih kepada Anda, yang pandai menipu. Jika tidak, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti karena semuanya terlalu sunyi. Tidak ada ledakan sorakan dan tangisan setelah ia melewati istana ke-16, tetapi sebaliknya tatapan rumit dari para penggarap di bawah ini. Wang Lin perlahan berkata, "Kamu terlalu lambat. Kamu melewati istana ke-16. Wajah Empyrean Mingdao yang berpengaruh segera berubah pucat. Dia menatap Wang Lin dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menjadi lebih kuat darinya. Dia tidak bisa berbuat banyak melawan Grand Empyreans, tetapi dia harus menjadi nomor satu di antara Empyreans Ascendan. Tapi sekarang sorakan dan ketenaran yang seharusnya diperolehnya dari melewati istana ke-16 telah direbut oleh Wang Lin. Melihat Wang Lin, dia pasti telah mengambil jauh lebih sedikit waktu untuk melewati istana ke-16. Ini menyebabkan Mingdao dipenuhi amarah karena malu. Hatinya yang sombong tidak akan membiarkan hal seperti itu. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Wang Lin masih tenang saat melihat ascendan Empyrean Mingdao, yang ekspresinya terus berubah. Semakin dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli, semakin tidak bisa diterima untuk Mingdao. Dia menatap Wang Lin, dan sepertinya matanya akan memuntahkan api. Dengan kepribadian seperti ini, bagaimana dia mencapai tingkat kultivasi saat ini? Mungkin itu ada hubungannya dengan kesombongannya. Semakin dia kehilangan, semakin merangsang dia. Ini memungkinkan dia untuk memahami jenis kehidupan yang menyimpang saat dia menderita rasa sakit karena dilampaui. Seperti busur, semakin menekuk, semakin kuat kekuatan potensial ketika meletus, tapi tidak peduli seberapa kuat busurnya, aku akan membuatnya melipat. Wang Lin menatap Mingdao. Dia tidak melupakan penghinaan yang dibawa Mingdao padanya.
Ming Dao sangat kejam, dan Wang Lin tidak akan membiarkannya pergi. Terlebih lagi, Ascendan Empyrean Ming Dao ini adalah orang yang paling dihargai Kaisar Langit. Menghancurkannya akan menjadi pukulan kuat bagi kata-kata Kaisar Langit tentang bakat. Untuk menghancurkan Ascendan Empyrean Ming Dao, dia harus sepenuhnya menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia harus membuat Ming Dao mencoba istana ke-17 bersamanya dan kemudian menginjak-injaknya sekali lagi, membuat Ming Dao runtuh dan selamanya di bawah tekanan Wang Lin. Seperti busur, semakin bengkok, semakin kuat kekuatan potensial. Tetapi begitu ia melampaui batas, tidak akan ada potensi yang tersisa, karena akan dilanggar. Wang Lin tanpa ampun dan tegas. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan hati Ming Dao. Karena semua kepura-puran tercabik-cabik, mari sobek menjadi lebih lebar. Wang Lin mencibir dalam hatinya saat dia memandang Ascendant Empyrean Ming Dao dengan jijik di matanya. Tatapan jijik ini menyebabkan Ascendant Empyrean Ming Dao mengepalkan tinjunya. Kaisar Langit di bawah tidak lagi tampak muram. Dia dengan tenang berkata, "Ming Dao, kembali ke istana kekaisaran bersamaku." Setelah itu, dia menatap Wang Lin dengan kekaguman di matanya. "Bagus. Klan Langit saya memiliki satu pembudidaya yang lebih kuat. Wang Lin, Kaisar ini salah paham dengan Anda sebelumnya. Setelah saya kembali ke kota kekaisaran, saya akan segera mengirimkan dekret dan mengumumkan ini kepada dunia. Dan kamu dan aku masih memiliki perjanjian. Kaisar ini telah mengundang Anda ke kota kekaisaran, dan sekarang sudah bertahun-tahun. Sekarang Anda telah menjadi Empyrean Ascendan, itu akan menjadi waktu yang tepat. Semua Ascendan Empyreans diberi gelar oleh keluarga kekaisaran. Datanglah ke kota kekaisaran untuk upacara akbar ini dan Kaisar ini secara pribadi akan melaksanakannya untukmu." Kaisar Langit tersenyum seolah-olah tidak ada kemarahan sebelumnya. Senyumnya seperti angin musim semi yang memengaruhi semua pembudidaya di sekitarnya. Mereka semua membungkuk dan menggenggam tangan mereka. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, "Aku akan mengganggu Kaisar Surgawi." "Tidak masalah. Ming Dao, apakah kamu masih tidak pergi?" Kaisar Surgawi tersenyum dan tiba-tiba menatap Ming Dao, yang sedang berjuang di langit, sebelum mengeluarkan raungan. Deru ini bergema di pikiran Ming Dao seperti guntur dan jantungnya berdetak kencang. Kemudian semua kemarahan Ming Dao tiba-tiba menghilang dan dia tenang lagi. Dia berdiri di sana, menatap Wang Lin, dan tidak ada jejak amarah yang tersisa. Dia menatap Wang Lin dengan mendalam dan kemudian terbang ke bawah. Wang Lin mengerutkan kening. Empyrean Ming Dao Ascendan ini mampu menekan semua kemarahan itu dan bahkan harga dirinya yang tak tertahankan. Jika dia membiarkan orang ini pergi, dia kemungkinan akan memiliki terobosan dengan Dao istimewanya. Wang Lin tidak peduli tentang Ascendan Empyrean Ming Dao yang marah, tetapi ketika Ming Dao tiba-tiba tenang, Wang Lin merasakan sedikit bahaya. "Apakah kamu tidak akan terus berjalan?" Ekspresi Wang Lin tetap sama dan suaranya dingin. Kaisar Langit sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Empyrean Ming Dao yang berpengaruh bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan berjalan menuju Kaisar Surgawi. Jadi ini Ascendan Empyrean Ming Dao. Sangat mengecewakan. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba istana ke-17. Wang Lin memiliki perasaan aneh ketika Ascendan Empyrean Ming Dao bahkan tidak berbalik. Mungkin bukan karena kebetulan bahwa orang ini telah menjadi nomor satu di antara Ascendan Empyreans. Jika ini benar, Wang Lin harus menghancurkan pikirannya di sini. "Wang Lin, apa maksudmu?" Tatapan Kaisar Langit mengungkapkan tekanan dan dia memandang Wang Lin. Empyrean Ascendan Ming Dao merenung sejenak dan menutup matanya seolah sedang berjuang. Namun, ini hanya berlangsung selama satu napas. Dia tenang segera setelah itu dan diam-diam berjalan menuju Kaisar Surgawi. "Aku hanya ingin dia mencoba istana ke-17.
Begitu dia gagal, dia bisa pergi. Wang Lin tersenyum dan tawanya menggema di telinga Ascendan Empyrean Mingdao, menusuk hatinya. Ini adalah apa yang dia katakan kepada Wang Lin. Napasnya menjadi kasar dan dia berhenti sekali lagi. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk menanggung ini, tetapi pada saat ini, Kaisar Surga melambaikan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi lembut melingkari Mingdao dan melemparkannya ke arah barisan transfer kuno. Kembali ke istana kekaisaran. Empyrean Mingdao yang berpengaruh menekan keinginan untuk berbalik dan matanya merah. Kekuatan dari Kaisar Langit telah mendorongnya ke jajaran transfer kuno dan mulai aktif. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tidak bisa membiarkan Mingdao pergi seperti ini. Saat arai transfer diaktifkan, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arai transfer kuno. Dengan ini, 99 Afterimage muncul dan terkondensasi untuk membentuk jari raksasa yang terbang menuju arai transfer kuno. Kaisar Langit marah dan hendak menyerang, tetapi pada saat ini, Grand Empyrean Wu Feng tertawa. Dia dengan santai mengambil langkah ke depan, tetapi langkah ini menyebabkan Kaisar Surga berhenti. Keduanya Grand Empyreans, dan pada saat ini, aura mereka terkunci. Jika dia pindah, Wu Feng akan bertindak juga. Dengan penundaan seperti itu, jari ditutup pada arai transfer. Empyrean Mingdao yang berpengaruh mendongak dan meraung. Dia sedang dipindahkan, jadi dia tidak bisa menyerang. Dia mengepalkan giginya dan melangkah keluar dari barisan transfer. Saat dia berjalan keluar, jari raksasa di depannya menghilang, seolah mengejeknya. Ini persis sama dengan apa yang Ascendan Empyrean Mingdao telah lakukan pada Wang Lin. Wang Lin, Ascendan Empyrean Mingdao berjalan keluar dari barisan transfer dan menatap Wang Lin. Kemarahan dan penghinaan yang dia tekan hampir meledak. Wang Lin, Anda punya nyali. Anda memiliki keberanian untuk melanggar aturan di sini. Hari ini, jangan salahkan Kaisar ini. Kaisar Langit jelas tidak berpikir Wang Lin akan berani menyerang. Oh, apakah saya melukai seseorang? Apakah dia terluka? Karena tidak ada cedera, bagaimana saya melanggar aturan? Wang Lin tersenyum dan membalas dengan kata-kata yang sama yang digunakan Kaisar Surgawi. Kaisar Langit akan berbicara, tetapi Wang Lin bahkan lebih cepat. Dia memandang Ascendan Empyrean Mingdao, yang mencoba menekan amarahnya, dan suaranya bergema di seluruh pengadilan Empyrean. Sepertinya kamu tidak lagi memiliki kebanggaan dan telah melepaskan harga dirimu. Saya bertanya-tanya mengapa Anda terburu-buru untuk pergi dan tidak mencoba istana ke-17. Saya takut bahwa Anda tidak hanya melepaskan harga diri Anda, tetapi juga kehilangan kepercayaan Anda. Anda hanyalah tubuh berjalan yang mendengarkan setiap perintah dari Kaisar Surgawi. Dia memberitahu Anda untuk pergi dan Anda tidak akan berani untuk tidak segera pergi. Lupakan saja. Seorang kultivator seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk saya lihat lagi. Skram. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia tidak menahan penghinaan di matanya. Tatapannya menusuk ke dalam pikiran Ascendan Empyrean Mingdao. Apa kekecewaan. Kalimat terakhir ini membuatnya jadi Empyrean Ascendan Mingdao tidak bisa lagi menekannya lagi. Tubuhnya bergetar saat dia mengeluarkan raungan dan menyerbu ke langit. Wang Lin, kita berdua akan mencoba istana ke-17. Bagus. Wang Lin tertawa dan melangkah ke istana ke-17 bersamaan dengan Ascendan Empyrean Mingdao. Kaisar Surga akan menghentikan mereka, tetapi dia dihentikan oleh Wu Feng. Lian Daozhen, tidak perlu bagi kita untuk mengganggu persaingan antara Ascendan Empyreans. Episode ke-79, dengan judul Nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Langsung ke dalam alurnya. Ketika mereka berada di luar istana ke-17, Wang Lin perlahan berkata, Ascendan Empyrean Mingdao, tunggu aku di luar. Jangan pergi sendiri sebelum aku keluar. Petik 2.
Kata-katanya sangat kejam. Dia tidak hanya menunjukkan bahwa Ascendan Empyrean Mingdao tidak bisa melewati istana ini, tetapi dia juga telah menyegel pelariannya. Jika Mingdao gagal dan pergi, maka ini akan meninggalkan iblis dalam hati Mingdao. Tetapi jika dia benar-benar pergi dan menunggu, maka meskipun tidak akan ada setan batin, dia akan menderita pukulan besar jika Wang Lin benar-benar lewat. Pukulan ini akan setara dengan haluan busur. Setelah Wang Lin mengatakan ini, keduanya menghilang ke istana ke-17. Empyrean Exalt tidak bisa mendengar ini dan Empire Ascendan terlalu jauh untuk mendengarnya dengan jelas, tetapi tiga Grand Empyrean mendengarnya dengan jelas. Mata Grand Empyrean Daoyi menyipit seolah itu adalah pertama kalinya dia bertemu Wang Lin. Dia memandang istana ke-17 dengan ekspresi serius. Wang Lin ini sangat licik. Mata Grand Empyrean Wu Feng juga menyala ketika dia melihat ke langit, dan dia perlahan-lahan tersenyum. Sepertinya dia bertekad untuk menghancurkan Ascendan Empyrean Mingdao. Adapun Kaisar Langit, ekspresinya sangat suram. Dia melambaikan lengan bajunya seolah dia tidak mau terus menonton. Bayangannya di sekitar Empyrean Exalt secara bertahap menghilang dan dia meninggalkan pengadilan Empyrean. Di istana kekaisaran di kota kekaisaran, tawa dingin menggema di seluruh istana. Juga, di benua tengah, Grand Empyrean Jiu Di telah berdiri saat dia melihat daun musim gugur dengan ekspresi serius. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Karakter apa? Tidak hanya pencerahannya dalam dao tinggi dan kekuatan bertarung luar biasa, ia juga sangat licik, bagus, anak ini bukan tidak berharga, tetapi bibit bahkan lebih baik daripada Mingdao. Dalam pengadilan Empyrean, setelah Wang Lin dan Mingdao memasuki istana ke-17, 3 napas berlalu ketika sesosok batuk mengeluarkan kabut darah dikeluarkan. Sosok ini didorong mundur ribuan kaki sebelum berhenti. Itu Ascendan Empyrean Mingdao berjubah hitam. Wajahnya pucat, dan setelah berhenti, dia batuk seteguk darah lagi. Tubuhnya bergetar, seolah-olah dia tidak bisa tetap stabil. Cahaya di matanya telah menghilang, seolah-olah dia telah kehilangan semua vitalitas. Dia menatap istana ke-17 beberapa ribu kaki jauhnya dan diam. Dia telah gagal. Saat dia masuk, dia gagal dan terluka serius saat dia didorong keluar. Dia tidak melihat ke bawah, tetapi dia bisa merasakan tatapan para pembudidaya di bawah memotong luka berdarah di tubuhnya. Waktu berlalu. Nafas keempat, nafas kelima, nafas keenam, sampai setengah dupa waktu berlalu. Empyrean Ascendan Mingdao bertahan sepanjang waktu ini dan memandang istana ke-17. Dia sedang menunggu Wang Lin didorong keluar. Semakin banyak waktu berlalu, semakin kuat harapannya menjadi. Pada akhirnya, ini mencapai puncaknya dan menjadi satu-satunya keyakinannya. Jika aku tidak berhasil, maka dia pasti tidak akan berhasil. Jika dia tidak lulus, saya tidak kalah. Penantian ini cukup untuk membunuh seorang kultivator. Rambut Ascendan Empyrean Mingdao berantakan dan matanya merah saat dia menatap istana ke-17. Waktu berlalu sekali lagi. Setengah dupa, satu dupa, segera, setengah jam berlalu. Wang Lin tidak pernah berada di dalam istana begitu lama, tetapi dia berada di istana ke-17 sekarang. Setengah jam waktu memungkinkan iman Mingdao untuk bangkit, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali harapan. Semakin lama, semakin sulit baginya, dan peluangnya untuk berhasil berkurang. Wang Lin ini tidak akan berhasil, dia tidak bisa berhasil. Petik 2. Semua energi Mingdao terkondensasi di matanya saat dia melihat istana ke-17 yang suram. Harapannya yang rapuh adalah penghalang terakhir dari harga dirinya. Jika ini rusak, pikirannya akan runtuh dan tenggelam dalam keputusasaan karena sepenuhnya ditindas. Dia tidak akan berhasil, dia tidak akan berhasil. Terlalu banyak waktu telah berlalu.
Semua pembudidaya diam di bawah terkejut dan mulai berspekulasi. Grand Empyrean Daoyi juga mengerutkan kening. Dia melihat istana ke-17 dan keraguan muncul di hatinya. Dalam hari yang singkat ini, dia telah berubah pikiran beberapa kali. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi padanya, tetapi itu terjadi. Pengadilan Empyrean hanya memiliki 19 istana dan dia melewati istana ke-16. Bahkan jika tidak melewati istana ke-17, ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya, tapi begitu dia melewati istana ke-17, maka aku takut bahkan Grand Empyrean Jiu dia akan datang untuk bersaing untuknya. Orang-orang seperti dia hanya datang sekali setiap puluhan ribu tahun. Juga, Ascendan Empyrean Mingdao ini telah menderita pukulan terus-menerus dari Wang Lin. Jika dia bisa bangkit lagi, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia tidak bisa, maka jantung Dao-nya akan selesai. Petik 2. Grand Empyrean Wu Feng juga memiliki ekspresi yang rumit saat dia melihat istana ke-17. Tetapi tidak seperti Dao Yi, dia masih memiliki kepercayaan diri. Aku pernah membantunya sebelumnya. Bantuan ini dapat dianggap besar atau kecil, tetapi bahkan ketika dia sedang ditekan, saya masih membantunya, akibatnya, dia pasti akan memilih saya. Dao Yi itu ragu-ragu. Ini terkait dengan kepribadiannya. Kepribadian semacam itu hanya bisa menarik yang lemah. Orang-orang dengan kekuatan nyata memiliki harga diri mereka sendiri, jadi kecuali kita menunjukkan rahmat, bagaimana mereka mau mengikuti kita. Namun, jika Wang Lin ini benar-benar melewati istana ke-17, akan sangat sulit bahkan bagi saya untuk merekrutnya, jika tidak ada kecelakaan, dia akan memiliki peluang 80% untuk menjadi Grand Empyrean di masa depan. Istana Kekaisaran di ibu kota Kekaisaran mati sunyi dan diliputi tekanan kuat yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Di istana, Kaisar Langit sedang duduk di atas tahta naga, memandang Ascendan Empyrean Mingdao yang berwajah pucat. Ada cahaya aneh di matanya. Aku benar-benar harus mendengarkan guru kekaisaran dan membunuh Wang Lin ini. Tetapi saya berpikir bahwa dengan status saya sebagai Grand Empyrean, apakah itu bertindak sendiri atau mengirim orang lain, saya seharusnya tidak membuat masalah besar dari masalah kecil, saya memberinya kesempatan untuk tumbuh, saya pikir semuanya adalah dalam genggaman saya. Tidak peduli berapa banyak dia tumbuh, begitu dia datang ke kota kekaisaran, aku akan menemukan alasan untuk menangkapnya dan mengirimnya ke guru kekaisaran. Tapi aku tidak berharap untuk tumbuh ke keadaan ini, cukup untuk menarik perhatian Grand Empyreans lainnya, dia bahkan harus menghancurkan Mingdao, yang telah kubayar mahal untuk merekrut. Kaisar Langit memandang ilusi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi mulutnya menunjukkan senyum tipis yang tidak cocok dengan kata-katanya. Jika dia melewati istana ke-17, dia pasti akan menarik perhatian pengikut lama itu, Jiudi. Begitu dia direkrut oleh Jiudi, Kaisar Langit menutup matanya. Sudah begitu lama, mungkin dia tidak akan lulus. Tapi, kuharap dia lewat, dan memberi Mingdao pukulan tanpa ampun. Kaisar Langit membuka matanya dan senyum aneh di wajahnya semakin kuat. Mingdao, kamu tidak bisa mengecewakan kaisar ini. Raja ini telah melakukan begitu banyak untukmu, bahkan membiarkan Wang Lin ini tumbuh. Benua Tengah, Gunung Kaisar. Jiudi menatap daun musim gugur di hadapannya dengan saksama. Sambil merenung, dia melihat masalah yang tampaknya tidak dipedulikan Grand Empyreans lainnya. Jika dia melewati istana ke-17, tidak hanya dia akan menjadi terkenal, tetapi yang lebih penting, kekuatan tempurnya akan terungkap. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia akan menjadi nomor satu di bawah Grand Empyreans di klan Celestial, bahkan jika Grand Empyrean bertindak melawannya, dia mungkin bisa melarikan diri. Berapa biaya untuk merekrut orang seperti itu? Saya lebih suka jika dia tidak melewati istana ke-17. Jiudi merenung dan,
untuk pertama kalinya, memandangi daun musim gugur dengan ekspresi rumit. Dalam pengadilan Empyrean, ketika semua orang menonton Istana ke-17, beberapa memiliki harapan dan beberapa berharap Wang Lin akan gagal setelah dupa waktu berlalu. Setelah sekian lama tanpa perubahan, wajah Ming Dao tidak lagi pucat dan dipenuhi dengan harapan dan kepercayaan diri. Namun, saat harapannya mencapai puncaknya dan dia akan pulih, seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia terkena petir. Karena dia melihat cahaya keemasan menyilaukan meletus dari Istana ke-17. Cahaya keemasan ini menyebar seperti orang gila dan memenuhi mata semua orang. Sesosok putih berjalan keluar dari cahaya keemasan. Rambut putihnya menjadi keemasan di bawah cahaya keemasan. Wang Lin berjalan keluar dan bahkan tidak melihat ascendan Empyrean Ming Dao. Ketika semua orang menyaksikan, dia berjalan melewati ascendan Empyrean Ming Dao, yang benar-benar pingsan setelah sedikit harapan yang muncul. Mengabaikan total. Dia tidak mencoba Istana ke-18 tetapi tenggelam selangkah demi selangkah. Dia berhenti di depan Grand Empyrean Dao Yi dan Wu Feng dan menggenggam tangannya pada mereka. Dia memandang Wu Feng sebelum terbang ke arah transfer kuno dan pergi. Saat dia pergi, dia memandang Hai Zi di antara kerumunan. Sambil tersenyum dan mengangguk, Empyrean Ascendan Ming Dao terbatuk seteguk darah saat dia bergumam. Dia melewati Istana ke-17, kabut darah ini juga dibentuk oleh esensi asal. Lagi pula, dia tidak di sini dengan tubuh fisiknya. Sebagai esensi asal seperti darah menghilang, Ming Dao tampak seperti dia telah kehilangan semua vitalitas. Kebanggaannya telah runtuh. Dao-nya tanpa ampun dihancurkan oleh Wang Lin. Dia diam-diam pergi dengan senyum sedih. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang peduli tentang ascendan Empyrean Ming Dao. Setelah Wang Lin pergi, kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya bergema di pengadilan Empyrean. Nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Wang Lin. Petik 2. Hari ini, peringkat ascendan Empyreans berubah. Wang Lin ini mengejutkan semua orang secara instan. Petik 2. Mulai sekarang, klan langit saya akan memiliki satu lagi pembudidaya tertinggi. Empyrean Ascendan nomor 1, yang terkuat di bawah Grand Empyreans. Dia bahkan bisa dianggap sebagai matahari ke-6 dari klan langitku. Kultivator yang paling mungkin menjadi Grand Empyrean. Petik 2. Episode ke-80, dengan judul, Apakah Anda melihatnya? Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin pergi, tetapi gebrakan yang lebih besar terjadi di sini di pengadilan Empyrean. Wang Lin menerobos cobaan menyebabkan setiap orang menjadi sangat bersemangat dan merasa berbeda. Namun, mereka semua ingat nama, Wang Lin, nama yang menggantikan ascendan Empyrean Ming Dao sebagai nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Empyrean Ascendan berambut putih. Segala sesuatu yang berkaitan dengan baju besi jiwa diam-diam terkubur di dasar hati mereka. Tidak ada yang menyebutkannya lagi dan mereka juga mengerti bahwa bahkan jika mereka memiliki baju besi jiwa, mereka tidak bisa melewati Istana ke-17. Apa yang telah dilakukan Wang Lin memicu gelombang besar orang yang mencoba persidangan. Setelah menyaksikan Wang Lin, banyak pembudidaya mencoba percobaan. Grand Empyrean Dao Yi diam-diam memandang Wang Lin yang akan pergi. Ada kilatan cahaya di matanya dan dia pergi. Dia ingin segera menemukan Wang Lin. Tidak peduli seberapa besar harganya, dia akan merekrut Wang Lin. Wu Feng menghela nafas. Setelah Wang Lin melewati Istana ke-17, ia tahu merekrut Wang Lin akan lebih sulit daripada ascendan Empyrean Ming Dao. Untungnya, saya membentuk hubungan yang baik dengannya. Bahkan jika saya gagal, hubungan saya dengannya akan jauh lebih baik daripada Grand Empyreans lainnya. Wu Feng merenung dan kemudian menghilang. Di Istana Kekaisaran, ada gemuruh-gemuruh. Singgasana naga diubah menjadi debu oleh Kaisar Surgawi. Di sampingnya,
Ascendan Empyrean Mingdao membuka matanya. Matanya tanpa roh dan dia dengan tenang menundukkan kepalanya. Mingdao, aku akan memberimu kesempatan untuk menuju ke area budidaya pintu tertutup Celestial Ancestor. Apakah Anda dapat menghapus penghinaan tergantung pada Anda? Wang Lin harus datang ke kota kekaisaran. Jika kamu bisa membunuhnya, kamu masih nomor 1 di antara Ascendan Empyreans. Petik 2. Kali ini, Mingdao tidak ragu-ragu seperti sebelumnya dan diam-diam mengangguk. Benua Tengah, puncak Gunung Kaisar. Grand Empyrean Jiudi berdiri di atas gunung dan menarik pandangannya dari daun musim gugur. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan mengungkapkan sedikit cahaya. Saya tidak dapat merekrut Ascendan Empyrean Mingdao, dan sekarang dia memiliki dendam terhadap Kaisar Langit. Saya ingin melihat siapa yang dapat bersaing dengan saya. Grand Empyrean Jiudi berbalik ketika dia memandang Empyrean Exalt Haizi, yang perlahan membuka matanya, dan tertawa. Haizi, ikuti guru. Guru akan menerima Wang Lin ini sebagai murid saya dan menjadikannya saudara senior Anda. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Empyrean Exalt Haizi terkejut dan dipenuhi dengan sukacita. Benua Timur, di sekte yang ungu. Mata pria paruh baya itu menyala dan dia terus bergumam. Istana ke-17, orang ini benar-benar melewati istana ke-17. Orang ini pasti akan diperebutkan oleh Grand Empyreans lainnya. Leluhur kecil, Anda harus meramalkan lokasinya, kita harus cepat menemukannya. Petik 2. Dua gadis kecil di sampingnya berkedip dan segera berdiri. Mereka bertiga berubah menjadi embusan angin dan menghilang. Namun, saat mereka menghilang, sebuah tangan kecil muncul di samping keserakahan yang gembira. Ah, aku lupa membawa Little Wolf. Little Wolf, jangan khawatir, kami tidak akan melupakanmu. Penampilan Anda sebelumnya bagus, jadi ikut dengan kami. Petik 2. Air mata mengalir keluar dari mata Grid ketika lehernya diraih oleh tangan kecil itu dan dia menghilang dari ruang batu. Di Grand Sage Kontinen, tubuh Wang Lin telah duduk di dalam gua saat dia berada di pengadilan Empyrean. Naga laut telah menyusut banyak karena malas berbaring di sana. Liu Jinbiao melompat-lompat di sekitar tubuh naga laut. Kadang-kadang ia menyentuh beberapa titik dengan lembut dan kadang-kadang ia menggaruk tempat lain seolah-olah ada gatal. Naga laut menyipitkan matanya seolah-olah itu sangat nyaman. Bahkan akan mengeluarkan beberapa dengusan saat memutar tubuhnya. Hehe, bagaimana? Nyaman. Kakek keluargamu, Jin, mempelajari ini kembali di dunia gua dari klan yang berspesialisasi dalam membiakkan binatang buas. Ini adalah seperangkat teknik pijat yang, jika digunakan setiap hari, akan mempercepat aliran darah Anda dan memberi Anda kesenangan seperti melayang di awan. Bertahan, bertahan. Jangan bergerak, itu belum selesai. Jika kamu tidak tahan, aku tidak akan melakukannya untukmu lagi. Liu Jinbiao tertutup keringat, tetapi dia tidak merasa lelah. Dia melanjutkan untuk waktu yang lama sebelum dia berbaring, terengah-engah. Sialan, aku lelah sampai mati. Kami berdua naga laut. Saya selesai melakukannya untuk Anda, sekarang giliran Anda. Liu Jinbiao memandangi naga laut. Aku benar-benar naga laut. Bukankah sudah saya katakan sebelumnya, saya berada di tempat kuno dan dibumbui dengan mantra yang mengubah saya menjadi seseorang. Naga laut memandang Liu Jinbiao dengan ragu-ragu dan memutar tubuhnya seolah-olah enggan. Melihat naga laut seperti ini, mata Liu Jinbiao melebar dan dia menjadi marah. Hei, apakah kamu akan berbicara alasan, atau tidak? Saya katakan sekarang, jika Anda tidak melakukan ini, saya tidak akan memberi Anda pijatan lagi. Ini adalah pertukaran timbal balik, Anda tahu. Saya dapat memberitahu Anda, ada orang lain yang mengikuti guru bernama Suli Guo. Dia sangat kejam, dan jika kamu tidak bekerja sama,
kamu harus berhati-hati begitu dia tiba di sini. Mata Liu Jinbia dipenuhi dengan ketakutan ketika dia berbicara kepada naga laut. Naga laut ragu-ragu untuk sementara waktu dan dipenuhi dengan amarah. Selama waktu ini, Liu Jinbiao entah bagaimana menanamkan fakta bahwa Suli Guo adalah orang yang mengerikan ini yang terutama suka menggertak naga laut. Hanya memikirkan Suli Guo, seseorang yang belum pernah bertemu sebelumnya, akan membuatnya sangat tidak bahagia. Setelah waktu yang lama, itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi asal. Liu Jinbiao segera mulai menyerapnya. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan tersembunyi saat ia mulai berkultivasi. Ham, masih aku, Jin Biaozi, yang lebih kuat. Naga laut ini sangat bisu dan mudah menipu. Dengan bantuannya, saya dapat dengan mudah meningkatkan tingkat kultivasi saya, lalu perlahan-lahan saya melatihnya untuk memelototi Little Su. Segera, bahkan tanpa aku, naga laut akan menekannya. Haha, tunggu saja, Su kecil. Petik 2. Sementara Liu Jinbiao merasa bangga, Wang Lin membuka matanya dan mereka menyala. Namun, ketika dia melihat Liu Jinbiao dan naga laut, dia terkejut sesaat. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melihat bahwa naga laut itu mau, jadi dia mengabaikannya. Setelah waktu yang lama, naga laut selesai mengeluarkan nafas dan dengan malas berbaring di sana. Setelah Liu Jinbiao selesai berkultivasi dan sepenuhnya menyerap esensi asal dari naga laut, Wang Lin berdiri dan menatapnya. Jangan ribut, sudah waktunya untuk pergi. Ketika Wang Lin meliriknya, Liu Jinbiao merasa semua pikirannya terbuka. Dia berkedip saat dia mengungkapkan ekspresi malu dan dengan cepat berdiri. Tuan sudah selesai. Ya, kami akan pergi kemanapun Anda katakan. Ini, kapan kita akan menemukan Suli Guo? Petik 2. Naga laut bangun, tetapi ketika mendengar nama Suli Guo, kemarahan muncul di matanya. Ia teringat nama Suli Guo dan merasa sangat benci pada orang ini yang berspesialisasi dalam bullying naga laut. Para tamu datang. Kami akan segera menuju ke benua tengah. Adapun menemukan Suli Guo, semuanya akan tergantung pada nasib. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan Liu Jinbiao dan naga laut. Dia berjalan keluar dari gua dan muncul di puncak gunung. Dia berdiri di sana, menghadap angin gunung ketika pakaian putihnya berkibar. Siapa yang akan menjadi yang pertama tiba? Wang Lin bergumam. Dia ingin mengejutkan semua orang hanya untuk saat ini. Sementara Liu Jinbiao sedang mengajar naga laut untuk marah pada Suli Guo, jauh, di kota kekaisaran di benua tengah, ada seseorang dengan warna biru. Dia memiliki wajah penjahat dan dia tiba-tiba bersin. Kota kekaisaran adalah pusat dari klan Celestial, dan mencakup wilayah yang luas. Itu hampir seukuran seluruh benua. Kota yang luar biasa seperti itu tidak mungkin dibangun oleh manusia kecuali jika orang yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan waktu puluhan ribu tahun untuk membangunnya. Kota ini begitu besar, tak ada habisnya dan dapat dengan mudah dibandingkan dengan benua. Di bagian timur kota, di jalan yang agak sibuk, ada seorang pria muda dengan kemeja bunga. Pria muda ini berjalan dengan langkah besar dan menunjukkan ekspresi bangga. Dia diikuti oleh lebih dari selusin penjaga. Setiap penjaga adalah penanam langkah ketiga, dan penjaga berjubah ungu sebenarnya adalah Golden Exalt. Semua penjaga ini laki-laki, dan mereka diam-diam mengikuti di belakang. Di samping pemuda itu ada dua yang lain. Salah satunya adalah seorang remaja. Dia memiliki tampilan yang arogan dan mengenakan biru, tetapi dia berjalan berbeda dari yang lain, seolah-olah dia memegang sesuatu di antara kedua kakinya. Yang lainnya adalah seorang pria muda berbaju merah yang terlihat seperti seseorang dengan ambisi, dan pada saat ini, dia bersin 7 atau 8 kali berturut-turut. Yo, Tuan Su,
Apakah Anda sakit karena angin dingin kemarin sehingga kami mendengar Anda bersin? Kata remaja yang angkuh itu, suaranya sangat tajam. Bah, kamu anak kecil yang bukan laki-laki atau perempuan, kakek Su pergi bersenang-senang tadi malam. Apa, kamu mau ikut denganku? Ayo, mari kita pergi malam ini. Pemuda itu memiliki tatapan ganas. Kau pencuri yang tak tahu malu. Remaja itu memutar matanya. Aku tak tahu malu. Kakek Su tidak tahu malu. Anda sebaiknya berhati-hati malam ini. Aku akan ke kamarmu malam ini dan kemudian aku akan tak tahu malu. Hehe, kamu sebaiknya hati-hati. Pemuda bernama Su tersenyum dengan niat buruk saat dia melihat remaja itu. Jangan bertengkar. Kalian berdua sangat berisik, bertengkar tanpa henti. Little Red, kau menendang pintunya. Biarkan keluarga Litua itu tahu seberapa kuat raja ini. Sialan, untuk berani menggertakku. Dan kamu, Little King, ingat, jika keadaan memburuk, hancurkan batu giok untuk membuat kakakku mengajari mereka pelajaran. Pria muda dengan kemeja bunga di depan mendengus dan menunjuk ke rumah raksasa di depan. Rumah itu sangat besar, dan dari kejauhan, itu memberi tekanan kuat. Pintunya tertutup dan tidak ada penjaga. Di pintu ada sebuah plakat hijau dengan latar belakang merah dan dua kata emas tertulis di atasnya. Lee Mansion. Dua kata ini mengeluarkan aura pedang yang mengejutkan yang memenuhi dunia. Bagus. Pemuda bernama Su menjadi bersemangat, seolah-olah dia suka melakukan hal semacam ini. Dia bergegas menuju pintu untuk memberikan tendangan. Ada ledakan, tetapi pintu tidak bergerak sama sekali. Namun, pemuda bernama Su tidak peduli sama sekali, seolah-olah dia tahu akan seperti ini. Orang-orang dari rumah Li, dengarkan baik-baik, kakek Su Anda ada di sini. Buka pintunya dan sambut tamu Anda. Petik 2. Pria muda di baju bunga itu tertawa setelah mendengar ini. Dia tampak sangat bersemangat dan berbicara kepada pemuda dengan warna biru di sampingnya. Apakah kamu melihat? Apakah kamu melihat? Belajar sedikit, ini sebabnya raja ini menghargai Su ini. Sambut tamu Anda, garis yang bagus. Petik 2. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.